Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Adi Prayitno, the one and only host sekaligus narasumber tunggal Politik Syai'un. Ini adalah channel YouTube pribadi saya. Ya hanya sekedar untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan dinamika politik yang berkembang di Indonesia. Jadi jalan ceritanya beberapa hari ini ada begitu banyak permintaan seperti WA, kemudian DM, supaya saya ikut serta dalam pembahasan soal yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu diganti. Jadi jalan ceritanya ada semacam pernyataan sikap politik dari Purnawirawan TNI, di mana dalam pernyataan sikap itu yang paling menonjol adalah soal mengusulkan bagaimana Wakil Presiden itu dimaksulkan ataupun diganti. Saya baca redaksinya. Poin yang ke-8 mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi 1-7 poin yang disampaikan itu sebenarnya sifatnya normatif, tapi ketika bicara tentang poin ke-8, usulan yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang mengusulkan supaya Wakil Presiden itu diganti, itulah yang saya sebut sebagai titik huru hara dan gempa bumi politik, sehingga persoalan pemakzulan terkait dengan Wakil Presiden ini menjadi perdebatan yang hingga saat ini begitu banyak menyedot perhatian semua pihak. Istana bicara, MPR bicara, DPR kemudian bicara, ketua umum partai juga bicara, orang-orang yang selama ini kontra terhadap Wakil Presiden bicara, orang-orang yang juga pro terhadap Wakil Presiden juga bicara. Semua satu sama yang lain saling memberikan statement-statement pernyataan terkait dengan usulan dari Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia itu diganti. Dalam konteks itu saya ingin menyampaikan beberapa poin. Pertama, jika ada pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu seperti Purnawirawan TNI yang menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan kondisi bangsa, termasuk juga soal pergantian Wakil Presiden, itu adalah bagian dari dinamika politik yang menurut saya itu sangat biasa terjadi di Indonesia. Bahkan kalau kita tracking ke belakang satu persatu, kalau kita melihat bagaimana kelompok-kelompok aktivis, pegiat demokrasi, dan bahkan mahasiswa ketika melakukan protes, ketika melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah, sejak misalnya zaman Habibie, kemudian zamannya Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi, ujung-ujungnya salah satu yang dituntut oleh mereka supaya kekuasaan, supaya presiden itu bisa dimundurkan ataupun dimakzulkan di tengah jalan. Jadi hal-hal yang semacam ini adalah perkara biasa sebenarnya dalam konteks demokrasi Indonesia. Tentu sebagai sebuah ekspresi bagaimana pihak-pihak yang menuntut ini sepertinya kecewa terhadap orang yang dituntut. Dulu kalau ada orang yang demo, ketika ada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro dengan rakyat, misalnya presidennya Jokowi, kan salah satu tuntutannya adalah supaya Jokowi mundur. Ketika di zaman SBY, begitu banyak juga protes demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok aktivis yang meminta supaya SBY juga mundur, lengser ke Prabon karena dinilai kebijakannya tidak pro dengan rakyat. Begitupun yang terjadi di zaman Mega, yang terjadi di zaman Gus Dur, terjadi di zamannya Habibie dan seterusnya. Tuntutan-tuntutan semacam ini sering kali muncul. Jadi bagi saya, ketika ada sejumlah purnawirawan yang meminta, Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden itu diganti, ini tentu adalah bagian dari dinamika dan dialektika dalam konteks negara demokrasi yang menurut saya biasa-biasa saja. Sudah banyak contohnya yang begini. Nah, yang menarik itu kenapa menjadi perdebatan yang cukup panjang, karena yang menyatakan pernyataan sikap ini adalah Purnawirawan TNI. Memang harus kita akui, TNI itu adalah mereka yang memang seluruh hidupnya itu didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan kalau kita lihat misalnya TNI adalah mereka yang siap hidup mati untuk bangsa dan Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada pernyataan sikap dari para purnawirawan meminta salah satunya adalah supaya Wakil Presiden itu diganti, menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan. Semua pihak berbicara, pro dan kontra tentu saja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau mau jujur ya, ini mungkin pertama kali dalam sejarahnya yang diminta mundur ataupun diminta diganti itu adalah Wakil Presiden. Saya kebetulan mengikuti dari dekat bagaimana proses politik sejak zaman Habibie, kemudian lanjut ke Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Tak ada ceritanya permintaan dari kelompok-kelompok aktivis, kelompok-kelompok pegiat demokrasi, ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah saat itu, yang diganti itu adalah wakil presidennya. Rata-rata yang diminta diganti itu adalah presiden yang berkuasa saat itu.
Saya ingin katakan bahwa ini pertama kali dalam sejarah Indonesia yang diminta diganti, diminta dimundurkan, itu adalah wakil presiden hanya terjadi di era sekarang. Kalau kita melihat argumentasinya, ini dikaitkan dengan persoalan putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan syarat umur untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden, salah satunya terkait dengan umurnya Gibran Rakabuming Raka. Inilah yang sepertinya kelompok-kelompok tertentu seperti Purnawirawan menganggap persoalan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan Pilpres itu berbuntut panjang hingga saat ini. Salah satunya adalah mereka, para purnawirawan, salah satu sebagai kelompok masyarakat meminta supaya wakil presiden itu diganti. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, nah ini adalah titik krusialnya. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar teman-teman kita yang lain dalam menanggapi video ini. Nah teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi komentar atau tanggapan mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah di sini ada yang berkomentar, teman-teman, aku juga pengen punya wakil presiden yang cerdas, amanah, jujur, maka aku setuju wakil presiden diganti. Nah, di sini kita melihat bahwa di dalam komentar ini bahwa netizen-netizen atau masyarakat Indonesia mengatakan bahwa mereka kepengen sekali kalau wakil presidennya itu Raka Buming Raka diganti sebagai wakil presiden, karena mereka sangat membutuhkan wakil presiden yang cerdas dan amanah. Nah, mereka sangat setuju bila Gibran dilengsarkan atau dicopot dari sebagai jabatan menjadi wakil presiden, karena menurut Raya Gibran ini tidak bisa melakukan atau melaksanakan tugasnya sebagai wakil presiden, karena sampai saat ini teman-teman Gibran atau ijazah SMK Gibran diduga adalah palsu, karena sampai sekarang wakil presiden kita Gibran masih belum bisa menunjukkan yang namanya ijazah SMK atau ijazah aslinya. Nah, lanjut lagi, dan sangat setuju wakil presiden diganti saja, lebih cepat, lebih baik. Masih sangat banyak yang jauh lebih baik dari dia. Nah, teman-teman, kita mengatakan masih banyak orang atau masih banyak yang punya sekolah atau masih banyak yang pintar selain Pak Gibran ini, dan lebih baik, lebih cepat bila dia dilengsarkan sebagai wakil presiden. Nah, lanjut lagi, ini mudah-mudahan segera mungkin diganti wakil presiden. Rakyat harap seharusnya wakil presiden diganti yang layak untuk memimpin rakyat. Nah, lanjut lagi, secepatnya dilengsarkan wakil presiden. Gibran adalah beban berat Prabowo yang sangat berat, harus segera ganti itu untuk menyelamatkan Pak Prabowo dan pemerintah dan negara. Saya warga masyarakat sangat setuju. Nah, di sini masyarakat atau netizen mengatakan bahwa Pak Gibran ini adalah hanya sebagai beban berat bagi presiden kita, yaitu Pak Prabowo. Dengan itu mereka sangat setuju bila Pak Prabowo mengambil salah satu keputusan itu untuk menggeserkan wakil presidennya adalah Gibran Raka Buming Raka. Kalau wakil presiden diganti kerjanya cuma pelanga-pelongo. Senang bila Gibran diganti secepatnya. Gibran itu berbahaya seperti Jokowi. Nah, teman-teman kita yang menyatakan, banyak yang mengatakan di sini bahwa si Gibran ini sangat berbahaya, sama seperti bapaknya yang suka membuat kegaduhan atau kericuhan bagi masyarakat Indonesia. Dengan itu mereka menyatakan bahwa sangat setuju bila Gibran diganti dari kursi wakil presiden. Dari awal pencalonan Gibran sudah tidak layak, cacat konstitusi. Masih banyak anak bangsa yang berkompeten, yang cerdas dan layak menjadi pemimpin wakil presiden. Nah, maksudkan saja tidak jelas pendidikannya juga. Pastikan Prabowo Gibran tidak menang dan kehilangan kekuasaan setelah 5 tahun atau 4 tahun atau lebih. Nah, di sini juga teman-teman kita menyatakan bahwa mereka memastikan bahwa untuk menjabat selanjutnya, tapi mereka memastikan bahwa mereka tidak memilih lagi atau tidak mau bila
presiden atau wakil presiden kita saat ini adalah melanjutkan atau menang lagi untuk memimpin sebagai presiden Indonesia, atau mereka tidak menginginkan lagi Pak Prabowo atau Pak Gibran yang bila mereka memimpin Indonesia ini untuk selanjutnya. Waspada rekayasa PKI berlanjut di 2029, jangan salah pilih kalau tidak ingin masuk jurang yang kedua. Ada agenda terselubung PKI, hati-hati era reformasi negara dirusak dan parah di era Jokowi. Setuju banget wakil presiden dimasukkan, lebih cepat lebih baik. Nah, di sini kita melihat dalam komentar ini bahwa banyak sekali teman-teman kita yang menginginkan kalau Gibran Rakabumi Raka itu dicopot sebagai wakil presiden, karena menurut masyarakat Indonesia si Gibran ini adalah hanya pelongo kata mereka, teman-teman, karena dia tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai wakil presiden, karena dianggap pada saat ini, teman-teman, atau diduga bahwa Pak Jokowi juga begitu juga dengan Pak Gibran, mereka telah memasukkan yang namanya ijazah, atau mereka tidak berani menunjukkan ijazah di depan publik. Dengan itu masyarakat Indonesia sangat malu punya pemimpin seperti mereka ini. Dengan itu mereka mengatakan bahwa kalau mereka ini seharusnya atau lebih baik mereka tidak menjadi pemimpin bagi kita semua, karena kata teman-teman kita atau netizen lain, mereka ini hanya membuat malu kita saja sebagai masyarakat Indonesia. Masa kita punya pemimpin yang pembohong atau yang tidak punya ijazah asli? Seharusnya mereka ini adalah menjadi contoh yang lebih baik bagi kita masyarakat Indonesia, bukan malah membuat kegaduhan atau kericuhan bagi kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar teman-teman kita yang lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, teman-teman, tentu juga kalau ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video kita ini, silakan. Atau teman-teman juga jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.